menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensi array dapat dibagi menjadi array dimensi 1 dan array dimensi 2 dan array multidimensi. Selanjutnya, array dimensi 1. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Indeks array secara default dimulai dari 0. Selanjutnya, array dimensi 2. Array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari beberapa buah baris dan kolom. Nah, kesimpulan tentang array. Array adalah struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau dalam kurung elemen dengan tipe yang sama atau terkait dalam satu nama variabel tunggal. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu rekursi. Pengertian rekursi. Rekursi adalah teknik programan di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Dalam programan rekursi merupakan metode pemecahan masalah dengan memperkecil masalah menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi sehingga permasalahan menjadi cukup kecil untuk diselesaikan secara trivial. Selanjutnya, algoritma rekursi terdiri dari 2 basis. Kasus terkecil yang dapat diselesaikan secara trivial. Recurrence, kasus yang didefinisikan dari kasus lain yang lebih kecil. Adapun ciri-ciri rekursi yaitu memiliki kondisi dasar, yang kedua memiliki langkah rekursif, dan yang ketiga tanpa basis cas akan terdiri invariantes recursion. Algoritma rekursi yang benar harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, algoritma rekursi harus memiliki basis, dan yang kedua, algoritma rekursi harus mengubah statusnya dan mengarah ke basis, dan yang ketiga, algoritma rekursi harus memanggil dirinya sendiri. Yaitu jenis rekursi. Jenis rekursi itu ada 4. Yang pertama, rekursi langsung, rekursi tidak langsung, rekursi tunggal, dan rekursi ganda. Penjelasan tentang rekursi langsung yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri, sedangkan rekursi tidak langsung seperti fungsi A ke fungsi B, B ke fungsi A. Dan yang ketiga, rekursi tunggal, satu pemanggilan rekursi. Dan yang terakhir, rekursi ganda, lebih dari satu pemanggilan rekursi. Selanjutnya, rekursi atau interaksi. Rekursi lebih elegan dan ringkas, membutuhkan lebih banyak memori, resiko stack overflow. Sedangkan interaksi ya ada 2, yaitu lebih hemat memori, dan kedua cocok untuk perulangan sederhana. Berikut adapun kelebihan dan kekurangan rekursi. Pertama itu kelebihan rekursi ringkas dan mudah dipahami pada kasus tersebut, cocok untuk algoritma divide dan Chong-Fu, berguna pada track dan graph traversal. Sedangkan kekurangan rekursi membutuhkan memori lebih banyak, eksekusi lebih lambat, sulit untuk pemula. Baik, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu regionalize. Ya, regionalize
data sekuensial, yaitu dalam kurung berurutan atau bertahap yang saling berkait, mirip dengan array, akan tetapi lebih fleksibel dan sedikit kompleks. Selanjutnya, adapun konsep pointer. Pointer adalah tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat suatu variabel. Adapun definisinya, yang pertama adalah jenis struktur data yang berisi suatu kumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya tertentu oleh suatu pointer dan disusun secara linear. Bentuk node 1 dihubungkan dengan node lain melalui pointer. Setiap elemen node dari suatu linked list terdiri atas dua bagian, yaitu info berisi informasi aktual dan yang kedua next link file atau next pointer file. Selanjutnya kita ke materi keempat, yaitu kompleksitas algoritma. Menurut algoritma, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau dalam kurung efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau spesies memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang mangkus adalah algoritma yang menimumkan kebutuhan ruang dan waktu. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk mengukur algoritma yang baik. Selanjutnya, definisi kompleksitas algoritma, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kompleksitas: kepelitan, kekusutan, kerumitan, dan kesulitan. Yang kedua, algoritma: urutan langkah logis untuk menyelesaikan sesuatu masalah komputer. Yang ketiga, kompleksitas algoritma: tingkat rumit yang terjadi dari algoritma yang dibuat. Dan yang keempat, kompleksitas algoritma digunakan untuk mengukur seberapa efisien algoritma dalam memproses data. Dan yang kelima, analisis kompleksitas membantu memilih algoritma terbaik untuk kebutuhan tertentu. Contoh, sorting besar lebih efisien dengan margin slope daripada book slope. Selanjutnya, adapun contoh khas dalam algoritma dibagi menjadi 2, yaitu algoritma pencarian atau dalam kurung searching. Operasi khas: operasi dibandingkan elemen lari.